Anak kecil berjongkok di jalan untuk mengambil layang-layang. Sebuah truk lewat. Detik berikutnya, keempat roda truk terbalik di langit. Sepasang sepatu bernoda darah digulirkan, menyaksikan anak itu mati tepat di depannya. Louis dengan putus asa mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, sampai malam. Dia mengubur putranya di lereng bukit, menunggu setelah dia pergi. Sebuah tangan kecil muncul dari kubur, setengah bulan yang lalu. Keluarga Louis kembali ke kampung halaman mereka untuk tinggal di sini yang dipenuhi pepohonan dan bunga-bunga hijau green. Udaranya juga lebih bersih daripada di kota. Seluruh keluarga sangat puas. Minusnya jalan di depan rumah sering lewat truk yang sangat cepat. Louis tiba di sini kurang dari 10 menit. Anak berusia 2 tahun hampir tewas ditabrak truk. Untungnya, tetangga Jude muncul tepat waktu. Baru mencegah hal yang menyakitkan itu terjadi. Pada hari-hari berikutnya, hal-hal aneh terus terjadi. Keesokan harinya, Jude dengan antusias mengajak keluarga Louis berlayar di sungai. Begitu mereka melarikan diri, mereka tiba di kuburan hantu di hutan lebat. Selama ada monster yang mati di kota kecil, akan dikubur di sini. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kuburan di sini memiliki ratusan kuburan. Pada malam hari, pasien pernah meninggal di tempat tidur operasi Louis. Temukan dia, tapi detik berikutnya jiwa menghilang lagi. Louis mengira dia mengalami mimpi buruk. Dia menoleh untuk melihat istrinya yang sedang tidur. Tiba-tiba, hantu yang baru saja menghilang, muncul kembali di tempat tidurnya. Ikuti panggilan roh. Louis mengikuti di luar. Sama seperti itu, satu manusia dan satu hantu masuk jauh ke dalam hutan. Roh itu memberitahu Louis, apapun yang terjadi, jangan melewati dinding kayu di belakang kuburan. Mengikuti kilatan cahaya biru, Louis melebarkan matanya. Dia melihat sekeliling rumahnya. Tampaknya apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Tapi ketika dia membalik selimut, menemukan kakinya banyak kotoran lumpur. Beberapa hari kemudian, istrinya membawa pulang 3 anaknya untuk merayakan hari raya. Louis belum pernah bertemu ayah mertuanya sebelumnya. Chanya sendirian di kamar kosong di pedesaan. Jude menelepon Louis. Dia mengatakan bahwa seekor kucing ditikam sampai mati di depan rumahnya. Sangat mirip dengan kucing yang diadopsi putrinya. Louis melihat kucing mati. Tidak tahu harus berkata apa kepada putrinya sekarang. Mistik Jude memberitahu Louis bahwa dia punya cara. Ini adalah tanah ajaib. Jika hewan mati yang dikuburkan di sini, dalam waktu 24 jam mereka akan hidup kembali. Bahkan manusia tidak terkecuali. Louis mengikuti Jude dan memanjat tembok kayu yang didirikan oleh desa. Lalu lewati hutan lagi, lewati pegunungan lagi. Akhirnya tiba di tempat Jude berkata ini kuburan dengan gambar hantu. Jude menyuruhnya mengubur kucing di dalamnya. Louis bertanya mengapa. Jude menolak untuk menjawab lagi, juga memberinya alat di tangan. Tidak bisa bertanya apa-apa. Louis hanya bisa mengambil sekop. Detik berikutnya, sekop tidak meninggalkan jejak di tanah lunak. Sebaliknya, itu berceceran dengan api. Louis menggali dari pagi hingga malam, akhirnya menggali lubang kecil untuk mengubur kucing. Setelah pulang, Jude menginstruksikan Louis, kisah hari ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istri dan anak-anak. Keesokan harinya, kucing hantu tiba-tiba hidup kembali. Menakuti Louis. Setelah 10 menit, dia masih ketakutan saat mengambil kucing itu dan mengamatinya dengan seksama. Luka kucing itu sudah sembuh, ada bau busuk di sekujur tubuhnya. Selain itu, dulunya jinak dan sekarang menjadi sangat agresif, meninggalkan 2 luka di wajahnya. Louis pergi ke rumah Jude tanpa alasan. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kucing itu hidup kembali. Banyak hal aneh terjadi. Kucing yang benar-benar mati kemarin muncul kembali. Sekarang Jude mengatakan yang sebenarnya ternyata itu adalah pemakaman India kuno. Memiliki mantra untuk menghidupkan kembali hewan yang mati, makhluk yang bisa hidup kembali. Penampilan aslinya juga bukan lagi. Beberapa hari kemudian, Rahel telah kembali dari rumah lamanya. Louis menelepon Jude. Mari kita piknik bersama. Ketika semua orang sedang berbicara, anak kecil itu mengejar layang-layang dan lari ke jalan raya. Tidak jauh dari itu, sebuah truk melaju kencang. Jude melihat bahaya. Dia segera memanggil Louis untuk menjaga putranya. Louis berlari dengan liar menuju jalan raya. Merasa bisa menangkap anaknya, tapi tiba-tiba terjatuh. Detik berikutnya, truk terbalik. Sepatu berdarah terguling di tengah jalan, di pemakaman. Rahel tidak bisa menerima kematian putranya, memeluk ibu kandungnya dan menangis. Louis kesulitan membujuk istrinya untuk tidur, tapi ketika dia melihat kucing di tempat tidur, sebuah rencana yang berani dan gila muncul di kepalanya. Orang yang baru saja mengadakan pemakaman untuk putranya menggali kuburannya, lalu pergi ke gunung dan bukit.
Kuburkan anak di gunung yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Beberapa jam kemudian, sesosok kecil muncul di kamar tidur Louis. Anak laki-laki itu membuka pintu lemari. Ambil pisau bedah dari kantong kulit sekarang. Jude tidur di atap dibangunkan oleh tawa jahat anak-anak. Dia tahu bahwa ini adalah putranya yang telah hidup kembali. Jude mengambil pisau itu dengan hati-hati mencari keberadaannya. Tapi seluruh ruangan penuh dengan tawa jahat Jude hanya tidak terlihat di tempat yang tepat. Pada saat yang sama, Rahel selalu tidak stabil secara mental. Tapi dia dibujuk oleh iblis untuk masuk ke dalam nahf Jude. Rahel baru saja naik ke atas. Melihat adiknya yang sudah lama meninggal lagi, tapi detik berikutnya, kakak berubah menjadi anak, Rahel sangat bahagia. Menjangkau untuk memeluk putranya. Keesokan harinya, Louis jatuh di tempat tidur. Dia membuka matanya dan melihat jejak kaki berlumpur di lantai. Kotak pisau bedah kosong. Dia tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Ada panggilan telepon pada waktu itu dan itu adalah anak setelah hidup kembali. Dia memberitahu Louis tadi malam di rumah Jude. Bermain gembira dengan Jude dan ibu Louis panik. Dia pergi ke rumah Jude dengan obat penenang, tapi begitu dia masuk, dia takut dengan pemandangan di depannya. Seluruh rumah tampak seperti telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Rumah itu dalam reruntuhan. Tangga dari tembok tertutup lumut hijau tiba-tiba. Ruangan kembali ke bentuk aslinya. Ternyata semua hal barusan. Semuanya adalah halusinogen yang diciptakan oleh anak dia. Louis mengeluarkan obat penenang dan naik ke atas. Temukan sosok anak di setiap kamar. Ketika dia datang ke kamar tidur Jude, di bawah tempat tidur mendapat perhatiannya. Tapi yang mengejutkan Louis itu adalah tubuh Jude disembunyikan di sana lagi. Dia dengan gugup berjalan keluar dari kamar tidur. Tiba-tiba tubuh istri jatuh dari loteng. Louis diancam akan jatuh ke lantai. Anak iblis membidik pada saat yang tepat. Menyelam ke Louis, tangan mengambil obat tidur dari tangan Louis. Untungnya kekuatan Louis lebih kuat. Dia membuang anak ke jauh. Mengeluarkan suntikan obat penenang lagi. Lalu sekarang lengannya menariknya. Setelah mencengkeram putranya, Louis suntikkan ke leher anaknya. Kurang dari setengah menit kemudian, putranya bersandar ke dinding, tidak bergerak. Louis mengisi kamarnya dengan bensin kemudian menyalakan api di rumah. Putra yang menjadi iblis terakhir dibakar menjadi abu dalam api. Tapi Louis memeluk istrinya yang sudah meninggal dan pergi ke kuburan itu. Dan film berakhir di sini. Selalu sulit bagi orang untuk melupakan apa yang telah hilang sejadi, seringkali menyedihkan untuk menjalani hidup setiap hari. Louis karena tidak bisa menerima kepergian putranya dari dunia ini, dia memilih mengambil risiko menghidupkannya kembali. Meski itu salah besar, dia masih ingin menghidupkan kembali istrinya. Jika suatu hari memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu, apa yang paling ingin kamu isi dalam kekurangan hidupmu?